Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggara Sutisna. Ini merupakan video nge pertama saya untuk perkuliahan otomasi dan pemrograman jaringan. Untuk video ini saya ingin membahas tentang version control. Nah, apa sih version control ini? Jadi kurang lebih version control itu cara untuk mengelola perubahan pada sekumpulan file untuk menyimpan riwayat perubahan tersebut. Jadi kurang lebihnya nanti setiap perubahan kita bisa mengetahui riwayatnya atau bisa disebut sebagai tracking. Nah, analoginya seperti ini. Kalau kita membuat salinan file, nah sebelum file tersebut dimodifikasi, kalau ingin kita kembali ke file aslinya dengan menggunakan version control system ini, hal tersebut dapat ditangani. Nah, khususnya kita akan menggunakan Git pada pembahasan ini. Jadi Git juga merupakan implementasi open source dari version control system dengan versi yang terdistribusi. Jadi kita langsung saja nyoba lab ya. Sebentar. Nggak berat nih. Oke, jadi nanti untuk lab kali ini dimulai dari kita menginstalasi Git sampai ke mengintegrasikan Git yang lokal ini dengan GitHub. Jadi mungkin teman-teman harus punya akun GitHub-nya dulu. Kalau belum punya akun, silahkan daftar. Oke. Pertama di sini saya menggunakan VirtualBox ya. Oke. Ini merupakan list directory yang ada pada folder devnet search atau devnet src. Kita clear aja dulu. Pertama-tama kita harus mengkonfigurasi informasi user untuk membuat repository lokal. Kita bisa membuatnya dengan git config min global username. Nah, ini untuk lokal username-nya itu bisa bebas dulu lah. Saya bikin gara sensi. Enter saja. Yang kedua ini email. garasensi@gmail.com. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi user tadi, kita bisa menggunakan perintah git config min list. Nah, di sini ada username garasensi dengan emailnya garasensi@gmail.com sesuai yang sudah kita konfigurasi di atas. Lanjut, kita akan membuat folder dir. Nah, di sini sesuai dengan arahan yang ada pada labnya aja ya, git intro. Setelah direktorinya dibuat, kita masuk ke direktori tersebut. Git intro, cd git intro. Oke, bentar. Nah, folder sudah terbuat. Selanjutnya kita harus menginisialisasi git-nya dengan gampang, tinggal git init. Nah, kalau kita melakukan git init ini, kita akan mengenerate suatu folder yang disebut yang bernama git. Coba aja git.init. Nah, menginisialisasi mpt git repository di dalam git intro dengan nama .git. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan ls. Tuh, yang tadi kita bikin ya. Oke, kita lanjut aja. Pertama, untuk melihat status pada repository kita, bisa menggunakan git status. Nah, on branch master berarti kita sekarang sedang ada di dalam branch master. Branch ini merupakan cabang. Jadi nanti setiap user bisa membuat cabangnya masing-masing tanpa mengganggu repository utama. Ya. Nah, di sini belum ada commit dan belum ada file. Oke, pertama untuk stage-nya sendiri terdiri dari tiga bagian ya. Dari mulai working
area, staging, dan repository. Jadi nanti seperti ini nih, kita ada di working area untuk mengubah file. Nah, ketika filenya udah kita ubah, kita add ke dalam staging. Jadi staging ini seperti jembatan penghubung sebelum masuk ke repository dengan menggunakan fungsi dengan menggunakan command add ya. Nah, setelah di add, untuk masuk ke repository atau git directory-nya kita menggunakan command commit. Langsung aja kita ke prakteknya, kita cobain ya. Jadi ingat yang tadi ada working directory, staging area, dan repository. Nah, kita bikin file di sini. Untuk bikin file yang langsung ada isinya, langsung pakai echo. Echo ini kayak bahasa pemrograman PHP ya. Saya copy paste aja. Bentar. Paste. Nah, ini kita ubah deva.sc.txt biar biar lebih mudah aja. Bentar. Nah, berarti kita sudah membuat file dengan format txt namanya deva.sc yang isinya adalah ini. Nggak percaya, kita coba lihat ya yang tadi. Kita bisa menggunakan fungsi ls-la. Nah, ini file yang tadi kita buat ya. Untuk melihat isinya kita bisa menggunakan command cat deva.sc.txt. Nah, ini isi dari yang tadi kita echo. Lanjut, kita lihat statusnya kan. Kalau status yang tadi itu belum ada file nih buat nih yang di atas nih. Nah ini nih, nothing to commit, crypt atau copy files menggunakan git track. Nah kita sekarang lihat statusnya. Status. Nah di sini udah ada yang mulai berubah, dimana kita ada file default.sc.txt di working directory ya, working directory. Nah, di sini ada perintah add untuk menambahkannya ke dalam staging area dan melakukan commit untuk memasukkannya ke repository. Yang ingin kita lakukan di sini sekarang memasukkan file tersebut ke dalam staging area menggunakan fungsi add ya, git add deva.sc.txt. Oke, ini berarti udah masuk ke staging area. Kita lihat lagi di git status. Tuh, jadi udah masuk ya, to unstack. Nah, kalau udah posisinya di staging, kita bisa melakukan commit untuk memasukkannya ke repository. Lanjut ya, kita masukkan ke repository dengan fungsi git commit min-m. Nah, min-m ini merupakan message-nya apa untuk dokumentasi trackingnya nanti. Committing device.sc. Wah, banyakan s-nya. .txt to begin tracking change. Nah, itu message yang kita kirim untuk melakukan commit ke repository. Selesai. Untuk melihat lognya, kita bisa melakukannya dengan command git log. Ini adalah message yang kita buat saat melakukan commit ke repository, committing device. Ini berguna untuk informasi juga sih buat user yang lain yang nanti melakukan commit perubahan saat kita berkolaborasi ya. Nah, ini juga salah satu fungsi dari akuntabilitas dan visibility. Ya. Oke, lanjut.
keren sih. Kita masukin line baru ke dalam file device.txt yang tadi pakai fungsi sama echo juga. Echo I am beginning to understand Git. Itu terus. Tek. Nah, kenapa tanda panahnya 2? Karena kita nggak ingin menimpa teks sebelumnya, tapi kita ingin menambahkan garis baru di bawahnya. Sama ke device.txt. Enter aja. Nah, I'm beginning to understand Git. Itu udah masuk ke baris yang kedua. Nggak percaya, kita gunakan fungsi cat untuk melihat data yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, ini yang baris kedua. Berarti data sudah berhasil masuk. Kita lanjut melihat statusnya. Berarti statusnya perlu dilakukan add untuk dimasukkan lagi ke staging areanya. Kita lihat, buktikan. Nah, kan. Jadi dia sudah dimodifikasi, dan untuk menambahkannya ke staging area kita harus menggunakan fungsi add. Nah, menggunakan fungsi restore untuk mendiscard perubahan di working directory. Nah, kita bisa menggunakan restore. Tapi di sini kita ingin menambahkan ke staging area. Jadi kita menggunakan git add device.txt. Git status. Kita lihat lagi. Nah, file sudah masuk ke staging area. Tinggal kita lakukan commit lagi, sama seperti yang tadi di atas. Git commit min m, yaitu message. Apa message-nya? Yaitu menambahkan additional line to file. Nah, itu untuk informasi kita melakukan committing apa sih perubahan yang terjadi. Gitu. Oke, selesai. Untuk melihatnya sama seperti tadi, kita bisa dengan git log aja sih, git log. Nah, ini yang terbaru, yang tadi. Nah, kan ini yang pertama nih, committing device to begin tracking change. Oh, ternyata ada penambahan baru, added additional line to file. Kan kita bisa melakukan track yang terjadi di branch master ini. Oke. Selanjutnya kita bisa mencari perbedaan antara yang di commit yang pertama dan commit yang pertama ini dan commit yang kedua dengan menggunakan fungsi git diff dengan mengambil 7 huruf, 7 entry, ya 7 pokoknya, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Apa kamu tiba-tiba buka? Nah, ya. Kita pakai fungsi git diff aja. Diff. Bisa copy nggak ya? Oh, nggak bisa. Git diff. Udah, tulis manual aja lah. C4 E1 C7 E dengan yang bawahnya, yang ini. 73 A711 D. Oke, benar ya. Kita cobain, entar. Ya. Ketika kita mempunyai multiple entry di log multiple entry itu ya, ini ada 2. Yang pertama ini yang committing, yang kedua yang add additional line to file. Jadi kita harus mengetahui apa sih bedanya file yang pertama dengan file yang kedua. Oh, di yang file kedua ini ternyata kita menambahkan I'm beginning to understand Git di line yang kedua setelah di line yang pertama. Yang gitu kurang lebih menjep. Ingat, fungsi git diff itu untuk membedakan multiple entry pada log. Ya, jadi misalnya kita menggunakan 2 commit, kita bandingkan menggunakan 7 entry ini nih. Ya. Lanjut. Selanjutnya kita akan membuat branch. Nah, branch ini merupakan cabang.
Nah, untuk saat ini kan kita hanya menggunakan master. Nah, yang ini nih, head master. Cabang itu bisa dimiliki oleh masing-masing user tanpa mempengaruhi cabang lainnya. Jadi, kita bisa melakukan perubahan-perubahan di cabang masing-masing tanpa mengubah file asli yang ada di repository. Tuh, hebatnya. Kita coba membuat cabang branch itu. Nah, berarti kita sudah membuat cabang yang bernama fitur. Untuk mengetahuinya, kita cek git branch. Branch. Kenapa ada tanda bintang dan warnanya hijau? Berarti kita sedang aktif dalam branch master. Dan ini adalah cabang lainnya. Ini adalah cabang di mana kita berada saat ini. Gitu. Kurang lebih gitu. Nah, untuk masuk ke cabang fitur, kita harus melakukan checkout. Tinggal git check out. Masuk ke cabang mana? Cabang fitur. Enter. Nah, kita berpindah dari cabang master ke cabang fitur. Untuk mengetahuinya sama, kayak tadi git branch. Oh, sekarang yang punya tanda bintang dan hijau yang fitur berarti kita sudah berada di dalam branch fitur. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita ingin menambahkan baris baru pada file device.txt di baris yang ketiga, tapi posisi kita ada di cabang fitur. Kalau yang tadi kan kita nambahkan 2 line itu saat berada di posisi atau di cabang master. Kita coba aja langsung menggunakan echo sama echo this text was added originally while in the fitur branch. Jadi line ini ditambahkan ketika kita ada di dalam fitur branch atau branch si fitur ini. Sama menggunakan tanda panah kedua karena kita tidak ingin menimpa yang sudah ada, kita ingin menambahkan line baru yaitu di baris ketiga. Itu ke file mana? device.txt. Enter. Nah, ini sudah ditambahkan. Untuk melihatnya sama menggunakan fungsi chat device.txt. Oke, ini adalah line ketiga ini kita tambahkan ketika berada di branch si fitur gitu. Oke. Jadi di dalam branch fitur ini kita juga bisa melakukan menambahkan file ke staging area dan melakukan commit ke repository. Sama aja kayak waktu kita ada di branch master. Git add device.txt. Oke, kita lihat statusnya. Nah, ini udah ada di staging area berarti. Nah, selanjutnya kita harus melakukan commit untuk memasukkannya ke dalam repository. Git commit. Message-nya nm. Nah, added a third line in fitur branch. Menambahkan garis ketiga di dalam cabang fitur. Ya, fitur branch. Oke, bentar. Nah, ini sudah ditambahkan ke repository ya dengan fungsi commit. Caranya kita sama menggunakan git log untuk melihat tracking dari perubahan atau dari setiap perubahan pada repository. Nah, yang pertama committing. Yang kedua di branch master. Yang ketiga, yang tadi yang baru, menambahkan line di fitur branch. Nah, headnya fitur. Kenapa headnya berubah menjadi fitur? Karena kita sedang berada di branch si fitur. Tuh. Lanjut, kita melakukan perpindahan atau check out ke si branch master lagi ya. Git check out master.
Oke, kita udah berpindah lagi ke branch master. Kita cek git branch. Oh, kita berada di branch master. Nah, selanjutnya kita ingin melakukan merge atau menggabungkan. Apa yang digabungkan antara si fitur dengan si master yang tadi, yaitu dengan menggunakan fungsi merge, git merge fitur. Nah, jadi dalam percabangan itu kita sering mengimplementasikan fitur atau perbaikan. Nah, kita bisa melakukan review dengan tim. Ya, kalau dalam suatu software developer, memverifikasi dan melakukan pull ke dalam kode base yang utama. Nah, kode base yang utamanya apa? Si master. Jadi yang file ya, perubahan yang ada di fitur ini di merge akhirnya ke si branch master lagi. Git merge fitur. Nah, kenapa si masternya nggak tulis? Karena kita sedang berada di branch master. Jadi ketika kita mengklikkan git merge fitur, si fitur ini otomatis ada di merge kan di branch master. Kurang lebih seperti itu. Nggak percaya, kita cat device.txt. Kita lihat isinya. Ini kan padahal line ketiga ini ditambahkan ketika kita berada di fitur branch. Oke, tapi sekarang udah ada di master, fitur master ya. Di branch master, bukan di fitur master. Oke, selanjutnya kita melakukan penghapusan atau delete terhadap fitur branch yang memang sudah tidak digunakan lagi karena sudah di merge ke dalam si master. Kita melakukan minde branch minde fitur, just delete branch fitur. Branch fitur sudah dihapus. Untuk mengetahui apakah sudah dihapus, apakah sudah hilang, apakah belum, kita cek dengan git branch. Nah, di sini branch yang tersedia seperti awal kita inisialisasi hanya master, karena branch fiturnya sudah kita hapus dengan menggunakan fungsi minde ini. Oke, lanjut. Nah, kita ingin membuat branch baru yang namanya test, git branch test. Git branch. Tuh, kita sudah membuat branch baru bernama test. Selanjutnya kita berpindah posisi ke branch test dengan melakukan check out test. Nah, kita sudah berpindah ya. Oke, yang sekarang kita ingin melihat file device.txt di dalam saat kita berada di posisi branch test atau di cabang si test. Coba .txt. Bentar. Oke. Nah, selanjutnya di branch test ini ternyata si user mengetahui suatu kesalahan atau bukan kesalahannya, ingin melakukan update data di mana Cisco. Nah, nama Cisco ini ingin diubah menjadi misalnya NetAccount. Nah, jadi si user yang berada di branch test ini bisa melakukan perubahan. Oke, lanjut. Perubahannya seperti apa? Kita bisa melakukan perubahan dengan sed mini kutip s. Nah, apa yang diubah? Cisco diubah menjadi apa ini ya? Akad. Tutup. Enter. Oh, filenya belum, lupa. Filenya file yang mana? device.txt. Enter. Nah, sudah. Nah, jadi di branch test ini si user sudah melakukan perubahan terhadap kata Cisco menjadi NetAccount. Untuk mengetahuinya apakah sudah berubah, kita lihat dengan chat. Nah, perhatikan bagian ini. Jadi di branch test ini si user sudah mengubah
si Cisco menjadi NetAcad. Tuh, perubahannya dengan menggunakan Git. Nah, setelah diubah di branch test ini ingin melakukan commit ke repository, kita langsung lakukan pengkomitan git commit min a. Jadi min a ini option ketika kita ada keterkaitan file yang sudah dimodifikasi dan dihapus. Jadi tidak mempengaruhi file yang baru. Min a ini. Message-nya apa perubahannya? Yaitu mengubah Cisco to NetAcad. Nah, itu untuk message terhadap commit yang kita lakukan bahwa change. What. Gak enak nih tiponya. Change Cisco to NetAcad. Message untuk kita melakukan commit. Apa sih yang diubah? Nah, file change, file insert. Oke, lanjut. Kita kembali ke branch master lagi. Kita check out master. Git branch. Nah, kita sudah berada di master. Kita ingin melakukan perubahan juga, ternyata si user yang berada di branch master ini ingin melakukan perubahan yang dimana si Cisco menjadi devnet gitu. Kita sama fungsinya set min i s Cisco menjadi devnet. Tutup file yang mana? device.txt, enter. Nah, file sudah dirubah di mana yang kata yang huruf Cisco ini berubah menjadi devnet. Caranya kita lihat dengan cek device.txt. Oke, lihat. Nah, ini nih. Cisco menjadi devnet gitu. Nah, di sini kan terjadi apa? Di branch master diubah, di branchnya si test diubah. Di sini kan pasti akan terjadi apa yang namanya beradu, tapi nanti dibahas di selanjutnya. Kita lanjut dulu. Oke, kita melakukan commit juga nih. Kita melakukan commit git, commit min a min m, message-nya apa? Change Cisco to devnet. Oke, sudah di commit ke dalam repository. Selanjutnya kita melakukan merge yang sama seperti pada branch Victor, di mana branch test ini dimasukkan ke master git merge test. Nah, ketika dimasukkan konflik, nah, kita harus mencari tahu dan melakukan fix terhadap konflik yang kemudian mengcommit hasilnya ke dalam repository. Nah, kita harus mengetahui ini ada tabrakan di mana si test ini nge-commit, si masternya nge-commit. Pertama-tama kita harus lihat dari lognya dulu, git log. Nah, lihat yang perubahan di master. Mana. Ini di master. Oke. Change Cisco to devnet. Nah, ini berarti terjadi apa namanya? Mengumumkan perubahan pada head version di master branch, yaitu change Cisco to devnet. Nah, ini kita bisa melakukan fungsi chat ya untuk mengetahui isinya. Chat device.txt. Nah, ini nih. Jadi di si master kita melakukan perubahan menjadi devnet, sedangkan di test kita melakukan perubahan si Cisco menjadi NetAcad. Nah, kita harus secara manual mengedit
device.txt untuk menghapus atau menghilangkan konflik pada teks tersebut. Tuh. Oke, kita menggunakan fungsi vim device.txt. Jos. Oke, kita bisa melakukan edit secara manual. Kita hapus ini. Langsung ini ya. Oh, ini. Jangan diblok. Udah di delete berarti ya. Selanjutnya ini di delete juga. I'm on the way passing to net akad device exam. Kita hapus juga. Tes kita hapus juga. Sisakan ini doang. Untuk keluar dari vim ini, dimana proses perubahan secara manual untuk menghapus konflik sudah selesai, kita menekan tombol escape atau ESC escape, dilanjutkan dengan menulis W key ESC mana 2 W key enter, keluar. Selanjutnya kita ingin melihat isi dari file device yang sudah kita ubah secara manual tadi ya. Nah, I am on my way to passing the exam. Oke. Kita menambahkan ke staging perubahan git add device.txt. Nah, ini sudah ada di dalam staging area. Selanjutnya kita akan melakukan commit git commit min a min m manually merge from past branch. Enter. Kita selalu melakukan commit pada repository. Kita lihat di git log. Manually merge from test branch. Oke. Selanjutnya kita untuk lokal ini sampai sini. Selanjutnya kita ingin menambahkan, atau bukan menambahkan, mengintegrasikan Git dengan GitHub, di mana lokal dengan cloud base lokal mesin dan cloud base repository yang ada pada GitHub. Pertama harus membuat akun. Ketika sudah memiliki akun, teman-teman itu bisa membuat repository baru dengan nama device study team. Deskripsinya working together to pass device. Karena saya sudah membuat sebelumnya, kita langsung aja melakukan integrating. Oke. Kita masuk dulu ke kita buat dulu folder yang sama dengan mana nih? Nah, yang sama dengan yang ada pada GitHub itu folder. Di sini make dir device study team. Enter. Nah, kita sudah membuat folder bernama device study team. Kita masuk device study team. Nah, kita sudah masuk. Selanjutnya kita melakukan copy file yang yaitu device.txt. Coba aja langsung chip copy device.txt. cp help langsung aja lah manual di sini. Bikin draw device copy paste beres. Nah, lanjut ls, kita lihat dulu apakah benar udah ada. Ada kan.
Kita lihat isinya sama seperti yang sebelumnya, cat device.txt. Oh, ya ada. Oke, selanjutnya kita melakukan pembuatan atau inisialisasi Git dengan melakukan git init, dengan menghasilkan atau mengenerate folder bernama .git. Nah, git init. Oke, sudah. Kita lihat di git config min list. Username-nya gara sensei, control 0 terus. Oke, kita buat dengan versi yang asli. Jadi kita harus menambahkan username dan variabel email yang sesuai dengan GitHub. Ya, kalau ini kan yang tadi kita masih ngarang nih. Nih emailnya ngarang, kalau username-nya udah bener. Kita ubah aja langsung di sini. Pakai git config juga. Git config min global user.name gara sensei. Nah, user.emailnya Anggara Sutisna, email Anggara Sutisna 1@gmail.com. Enter. Kita lihat. Ya, udah ya. Untuk konfigurasi user informasi udah selesai. Kita langsung melakukan git remote origin ke URL si GitHub punya kita ya. Jadi GitHub https github.com. Nah, username-nya apa? Gara sensei device. Ini nama foldernya studi team.git. Repository yang sudah kita buat, di GitHub ini. Oke, kita enter aja. Nah, udah ya. Selanjutnya kita melakukan git remote verbose. Git remote verbose. Hati-hati ya, jangan sampai salah ketik kata berpengaruh. Enter. Page push. Kita lihat di git log. Your current branch master does not have any commit. Nggak ada yang di commitnya. Kita tambahin aja git add device.txt. Nah, udah ya, udah ditambahkan. Kita masukkan ke dalam repository commit itu git add device.txt. Kita sudah memasukkan file ke dalam staging area. Selanjutnya kita akan melakukan commit untuk memasukkannya ke dalam repository. Git commit min m, message-nya apa? device.txt file to device study team yang ada di GitHub. Enter. File sudah dirubah, create model udah. Kita lihat di git log. Oke, udah masuk di headmaster ke autornya si Gara sensei. Menambahkan device file ke device study team. Selanjutnya kita lihat statusnya. Nah, kita ada di branch master ya. Nggak ada yang di commit, berarti si working tree-nya udah bersih. Kita push origin. Git push origin master. Enter. Nah, ini kita harus masukin username dan password Git kita. Username kita apa? Gara sensei. Oh, bener ya username ya, Gara sensei. Passwordnya apa? Enter. Counting object 100% dan writing object 7% dan totalnya ada 3.
Nah, tujuannya ke GitHub.com, username-nya Garasense, repositorinya dev.studyteam.git. Nah, apa yang dikirim? Master, branch master. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari nge-lab bareng saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi teman-teman juga. Terima kasih sebelumnya untuk perhatiannya juga. Sampai jumpa di video nge-lab selanjutnya dan video nge-lab yang lainnya. Terima kasih.